Ini mata uang Garuda kembali melemah dan menembus level Rp17.500 per dolar Amerika. Ini merupakan pelemahan terparah sepanjang sejarah. Oke teman-teman, gini, kenapa konten ini harus gue buat? Karena selama ini gue lihat di media sosial itu pembahasannya kebanyakan half truth ya, atau nggak komprehensif ya, atau tergantung lu ada di side-nya mana ya. Jadi ekstrim semua gitu loh. Kayak part of partnya diambilin tapi nggak dibahas secara keseluruhan. Misalnya buat pro, buat pendukung, mereka dengan sangat gampang bilang, oh ini kita nggak perlu cemas, kita nggak usah khawatir, rupiah 17.500 itu menguntungkan eksportir gitu. Jadi kalau eksportir dia bakal lebih kaya karena rupiahnya melemah gitu. Coba kalian pikir gitu dan lain sebagainya. Men, lu lihat pertumbuhan ekspor kita itu nggak tinggi ya, 0,90 per PDB ya teman-teman. Sedangkan impor kita 7% ke atas gitu ya pertumbuhannya, walaupun masih neracanya masih surplus gitu, tetap aja angka dan data yang disajikan pemerintah pun menunjukkan bahwa aktivitas ekspor kita tidak sebesar itu. Artinya apa? Artinya yang mendapatkan keuntungan seperti itu sedikit sekali dibandingkan jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan. Jadi bukannya salah, tapi ya itu nggak komprehensif. Ada juga yang bilang, enggak kok, ini nggak boleh disalahin di Kementerian Keuangan, ini kan urusannya Bank Indonesia, jadi kalau rupiah melemah nggak ada hubungannya sama Menteri Keuangan. Tidak juga. Ya, walaupun lu pendukung Pak Purbaya ataupun anaknya Pak Purbaya sekalipun, gue minta maaf, tapi itu hal yang keliru juga, karena ekonomi itu kausalitas dan gak ada sejarahnya. Kalau kita ngomongin kurs, itu semata-mata urusan kebijakan moneter doang. Itu dipengaruhi fiskal juga, ekonomi policy juga, kebijakan pemerintah juga, dan kepercayaan pasar juga, yang mana dibangun oleh fiskal dan moneter serta policy yang ada di Republik ini. Jadi jangan dilempar-lempar kesalahannya. Ada